Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan fitur produksi terjadwal. Fitur ini akan memudahkan kita bagi bisnis yang mempunyai proses produksi, baik itu makanan, minuman, atau produk olahan yang butuh beberapa hari atau tahapan. Oke, langsung saja. Pertama, kita bisa aktifkan terlebih dahulu fiturnya. Kita bisa masuk ke custom fitur. Setelah itu kita pilih produksi. Selanjutnya kita aktifkan pekerjaan pesanan, beban produksi, tambah material, dan juga penyelesaian pesanan. Setelah itu kita simpan. Dan ya, kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa masuk ke pekerjaan pesanan terlebih dahulu. Kita klik tambah transaksi. Di pekerjaan pesanan ini merupakan tahapan awal dari produksi terjadwal. Pertama, kita bisa isikan dicatat oleh siapanya. Setelah itu kita pilih tanggal transaksinya, kita pilih 1 Oktober. Selanjutnya kita isikan bahan baku apa saja yang kita perlukan. Pertama kita pilih gudangnya, dari gudang bahan baku. Setelah itu kita pilih cakalang filet. Setelah itu kita pilih jumlahnya. Dan kita tambahkan juga bahan baku lainnya. Jika sudah kita isikan, kita bisa klik simpan. Dan ya, kita berhasil menyimpan pekerjaan pesanannya. Pekerjaan pesanan ini akan mempengaruhi jurnal umum, yaitu harga pokok penjualan yang masuk ke debit, dan juga persediaan bahan baku yang masuk ke kredit. Kita pilih kembali. Selanjutnya, kita bisa catat juga tambah material. Kita tambah transaksi, dan pilih tambah material. Tambah material ini diperlukan ketika di pertengahan proses produksi, kita ingin menambahkan material tambahan. Dan kita perlu catat material tambahannya. Pertama, kita pilih referensi sebelumnya. Setelah itu kita pilih dicatat oleh siapa. Dan kita pilih tanggal transaksinya, tanggal 2 Oktober. Setelah itu kita catat material tambahannya. Pertama kita pilih gudangnya. Di sini kita ingin menambahkan botol kemasannya, yaitu sebanyak 60 piece. Dan setelah kita catat, kita bisa simpan transaksinya. Ya, kita berhasil menyimpan. Dan jika kita lihat lagi di jurnal umum, ini akan mempengaruhi akun harga pokok penjualan terhadap sisi debit, dan juga akun persediaan bahan baku terhadap kredit. Kita kembali lagi. Setelah kita mencatat tambah material, kita perlu mencatat juga beban produksinya. Kita pilih beban produksi, kita tambah transaksinya, dan kita pilih biaya produksi. Pertama, kita bisa pilih referensi sebelumnya, dan dicatat oleh siapa, dan kita pilih tanggal transaksinya. Kita pilih tanggal 3. Selanjutnya, kita bisa pilih tipe biaya produksinya. Pertama, kita pilih upah tenaga kerja. Di sini, kita bisa isikan juga catatannya jika ada. Kita catat untuk 2 karyawan. Setelah itu, kita input nominal upah tenaga kerjanya, yaitu 150.000. Selanjutnya, kita tambahkan juga biaya produksi yang lain, yaitu pemeliharaan mesin. Untuk catatannya, kita kosongkan saja. Dan nominal pemeliharaan mesinnya yaitu 100.000. Jika sudah kita catat, kita bisa simpan transaksinya. Dan ya, kita berhasil menyimpan transaksinya. Biaya produksi ini akan mempengaruhi akun harga pokok penjualan pada sisi debit, dan juga akun hutang usaha pada sisi kredit. Kita kembali lagi. Dan setelah kita input biaya produksinya, kita masuk ke tahapan akhir, yaitu penyelesaian pesanan. Kita bisa masuk ke menu penyelesaian pesanan. Pertama, kita bisa pilih referensi sebelumnya, dan dicatat oleh siapa, dan kita pilih tanggal transaksinya, yaitu tanggal 4 Oktober. Pertama, kita bisa pilih gudangnya untuk menyimpan produk dari hasil produksinya. Di sini kita pilih gudang pusat Bogor. Selanjutnya, kita bisa pilih produk yang kita produksi, yaitu ada sambal cakalang. Selanjutnya, kita input jumlah produk yang terproduksi, dan kita bisa input juga harga pokok penjualannya. Dan pastikan harga pokok penjualan ini yang nantinya akan membuat total selisih ini menjadi 0 ya. Jadi kita perlu balance antara total biaya material dan produksi dengan total barang jadinya. Setelah kita hitung harga pokok penjualannya yaitu 15.500. Dan ya, di sini total selisihnya sudah 0 ya. Dan jika sudah 0, kita baru bisa menyimpan transaksi penyelesaian pesanannya. Oke, kita simpan. Ya, kita berhasil menyimpan penyelesaian pesanannya. Jika kita lihat ke jurnal umumnya, akun harga pokok penjualan akan mempengaruhi sisi kredit, dan akun persediaan barang jadi akan bertambah di sisi debit. Oke, sekarang kita coba cek apakah produk sambal cakalang ini bertambah 60 piece. Kita bisa masuk ke halaman produk.
Di sini kita bisa melihat sambal cakalang ini sudah bertambah stoknya menjadi 60 ya. Atau kita bisa cek juga di detail produknya. Dan kita masuk ke stok produk. Dan di sini sudah ada produknya, yaitu 60 pada gudang pusat Bogor. Begitu teman-teman, cara menggunakan fitur produksi terjadwal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba!